الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان التي أعطانا القيام وقراءة القرآن بالتعظيم والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. فيا أيها الناس اتقوا الله، فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. وقال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وليس كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة الكرام. Dengan meninggi dan mengagungkan Allah, tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah. Maka Allah lah yang pantas untuk dipuji, Allah lah yang pantas untuk disanjung. Maka kalimat yang paling hak untuk kita ucapkan di pagi hari ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah telah izinkan kita menjemput kemenangan itu pada Aidil Fitri. Kita bermohon kepada Allah, kita termasuk bagian daripada orang-orang yang ta'atuhu tazid, orang yang merdeka, orang yang menang dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salawat dan salam jangan sampai kita lengahkan kepada junjungan kita Sayyidil Amin, Sayyidina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma arafta syai'. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad kita tak kenal dengan Ramadan. Kalau tak karena Nabi Muhammad takkan ada Lailatul Qadar. Kalau taklah Nabi Muhammad takkan ada Aidil Fitri. Sahibus syariatil uzma, orang yang memiliki syariat yang mulia, itulah Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Laulahu annasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, manusia tak ubahnya seperti hewan dan binatang. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah takdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita berkeinginan kita termasuk bagian dari orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi yang membuat cemburu para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi terdiam agak lama di depan para sahabat. Kata baginda Nabi, "Ishtaqi ala habibi." Aku kangen, kata Rasulullah, kepada kekasihku. Aku kangen, aku rindu kepada kekasihku, kata Rasulullah. Dan para sahabat yang ada di kiri kanan baginda Nabi protes, termasuk Sayyiduna Abu Bakar. "Ya Rasulullah, alaysa nahnu ahabibuk?" Bukankah kami ini kekasih engkau ya Rasulullah? Bukankah kami yang berada di dekat engkau ini ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La," kata baginda Nabi, "man amina bi wa lam yarani." Kekasih aku adalah orang yang beriman denganku
tapi dia tidak pernah berjumpa denganku. Kitalah hari ini yang beriman dengan Nabi Muhammad, yang yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa kita umat Nabi Muhammad, dan satu harapan kita di akhirat nanti Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad, Allah berikan telaga Kautsar Nabi Muhammad untuk kita, dan Allah jadikan kita para muhibbin. Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ini yang hadir di tempat ini termasuk para muhibbin li Rasulillah, termasuk orang-orang yang mengikut dan cinta setia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ahibbatul kiram, Ramadan telah berlalu. Salah satu yang membuat sedihnya para sahabat, para salafus saleh, telah berlalunya bulan yang agung dan mulia, bulan yang membawa keberkahan, bulan yang membawa rahmat, bulan yang di dalamnya kasih sayang telah berlalu. Tapi bagaimanapun itu juga kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengembirakan kita. Allah ingin mengucapkan kepada kita, tazakka aflahal mu'minun, kita adalah orang-orang yang menang. Hei orang-orang mukmin yang menang, kita menang daripada perang yang sangat kuat sekali, bahkan lebih dahsyat lagi perang melawan daripada orang kafir. Ketika baginda Nabi balik dari perang, ingatkah kita apa kata Nabi SAW? Fihil harba asyadda min hadha. Kata Nabi, ada perang yang lebih kuat lagi daripada ini, ada perang yang lebih dahsyat lagi daripada ini, kata Rasulullah. Padahal para sahabat sudah mengira itulah perang yang sudah dahsyat. Apa ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, setelah ini kita akan melaksanakan puasa. Menahan nafsu itu adalah musuh yang lebih nyata dan lebih susah untuk mengalahkan. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan, asyaddul udu, musuh yang paling berat bukanlah kufar. Musuh yang paling berat bukanlah dunia, tapi Imam Ghazali mengatakan musuh yang paling kuat adalah nafsu. Kenapa? Ada dua sebabnya. Pertama, kata Imam Ghazali, nafsu itu dari dalam, susah mengalahkan musuh dari dalam. Yang kedua, kata Imam Ghazali, bahwa nafsu itu pun musuh yang tak nampak. Tapi kita, alhamdulillah, 30 hari kita bisa mengalahkan musuh yang tak nampak, musuh yang dari dalam itu. Maka Allah suruh kita dalam Al-Quran, litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Tanda kita menang, kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tanda kita menang. Tapi apakah menang kita cukup sedekat itu? Nabi kita justru menganjurkan kita, jangan terlampau berbesar hati terlebih dahulu. Nabi kita mengatakan di dalam hadis sahih al-Imam al-Muslim, man shama ramadana thumma atba'ahu sittatun min asy-syawal ka'annaka shama dahrih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan puasa 1 tahun. Bayangkan, ternyata Ramadan cuma 1 bulan saja, tapi ada peluang yang lebih besar lagi Allah berikan kepada kita, sama dengan memerangi hawa nafsu selama 1 tahun. Itulah puasa 6 hari di bulan Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aidil Fitri disebut dengan Aidit Tahar, hari yang suci, hari yang menggembirakan, hari yang suci. Di mana sucinya di sini dianjurkan setiap abdan manusia yang bernyawa ketika ia mendapatkan Ramadan diwajibkan untuknya membayar sedekah, membayar zakat fitrah. Ini suci abdan untuk membersihkan badan. Apa maksud membersihkan badan?
agar kotoran-kotoran dosa yang masuk ke dalamnya itu pun disucikan dengan makanan yang kita keluarkan. Maka dosa kepada Allah dengan taubat, ketika ada kotoran yang tertinggal itulah dengan sedekah atau zakat fitrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ungkapan seorang ahli hukama, laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah bagi orang yang berpakaian baru, hari raya bukanlah bagi orang yang bersendal baru, tapi hari raya bagi orang liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang selama Ramadan jangan ditinggalkan. Biasa kita dengan qiyamul lail, laksanakan tahajud dalam Ramadan. Biasa kita dengan Quran, khatmul Quran dalam Ramadan. Biasa kita dengan witirnya, jangan kita tinggalkan witir. Biasa dengan sedekahnya, dengan menyantuni anak yatimnya, dengan memberi iftar dan sebagainya. Peluang-peluang amalan saleh itu biasakan kembali, laksanakan terus di dalam bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Maka menurut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lana kullu syahri Ramadan, bagi kami seluruh bulan itu Ramadan, karena tidak ada satupun daripada hari-hari yang tidak kami lakukan selain seperti bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aidil Fitri disebut juga oleh ulama dengan Aidil Abna'i wal Aulad. Hari rayanya anak-anak. Anak-anak gembirakan mereka. Idkhalus surur alaihim, masukkan ketenangan, datangkan ketenangan, kegembiraan kepada mereka. Maka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menganjurkan, Imam Ahmad ibn Hanbal membagikan THR buat anak-anak dalam kurun dengan hitungan uang 2.000 dinar. Kalau kita hitung dengan uang kita lebih daripada 5 miliar. Imam Ahmad ibn Hanbal menenangkan, begitulah sifat para salafus saleh. Maka oleh karena itu, hari ini ada orang yang mengatakan, jangan ajari anakmu meminta-minta ketika Idul Fitri. Jangan ajari anakmu untuk meminta-minta Idul Fitri. Bukanlah mereka meminta-minta, karena memang hari raya Idul Fitri hari raya mereka. Gembirakanlah mereka. Ilkhalus surur alaihim, biarkan mereka bergembira dengan main-mainannya, dengan pakaiannya, dengan apapun. Ingat kita sebuah hikayah. Ketika Nabi sedang berkhutbah, ada satu orang anak yang dia diam saja menangis. Teman-teman yang lain bermain. Nabi perhatikan dalam berkhutbah, anak ini menangis. Teman-teman yang lain gembira. Setelah Nabi berkhutbah, Nabi turun, Nabi jumpai sang anak. Kata Rasulullah, ya bunai, lima anta baqi wa la yafrah. Kenapa engkau menangis? Ada apa dengan engkau hai nak? Kata baginda Nabi kepada anak yang tak gembira pada Idul Fitri seperti kawan-kawannya yang lain. Dia tak tahu yang bertanya adalah Rasulullah. Kata dia, ya jiddi, hei kek. Kata sang anak, anal yatim, aku ini anak yatim. Abi qatalul fi sabilillahi ma'a Rasulillah. Ayahku meninggal dunia perang bersama Rasulullah, dan ibuku dia menikah kembali, dan aku hari ini tinggal dengan nenekku. Nabi ambil sang anak, kata Rasulullah, haturid, maukah engkau? Kata Rasulullah, ana Muhammadur Rasulullah jidduk, aku ni Rasulullah adalah kakek engkau. Wa Fatimah Az-Zahra wal Ali bin Abi Talib ummuka wa abuk. Fatimah dan Ali adalah ibu dan bapa engkau. Wal Hasan al-Husain ikhwanuk, dan Hasan Husain adalah saudaramu. Dibawa anak ini pulang oleh Rasulullah, dipakaikan dengan pakaian yang bagus, dibiarkan dengan mainan yang bagus, sehingga anak ini pun gembira dan senang hati karena ayahnya, kakeknya adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini, undur ala jirani, perhatikan tetangga kita yang fakir, yang miskin, anak yatim, jangan sampai mereka bersedih. Wa ammal yatima fala taqhar. Ingat, Allah marah betul kepada orang-orang yang menghardi anak yatim. Maka Nabi mengatakan, ana ma'al yatimi kamitsli hadza, aku bersama yatim seperti ini, kata Rasulullah. Ingat di dalam riwayat hadis, fa innal malaikata tadkhala wa yakhruj yadhhab wa iyab. Namai malaikat, kata Rasulullah,
Ingin tahu kita rumah yang selalu mondar-mandir malaikat, keluar masuk rumah malaikat. Siapa dia? Man baitahu fihi yatim, orang yang di dalam rumahnya ada anak yatim. Maka oleh karena itu, anak kita belikan dengan baju baru, kita bawa ke mall. Ingat, kita juga punya anak namanya yatim. Sudahkah kita bahagiakan dia pada hari Aid ini? Fa innal Aid Aidil Aitam. Hari Aid ini adalah Aidnya anak yatim. Jangan mereka sampai bersedih, jangan mereka sampai menangis. Masukkanlah kegembiraan ke dalam dada mereka pada hari ini. Begitulah dengan fuqara, awal masakin, dan apalagi dengan karib kerabat kita, ibu bapa kita. Perhatikanlah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Lataiful Ma'arif disebutkan lubabul hadis, disebutkan riwayat hadis, man syaba'a, siapa yang kenyang, istri dan anaknya, kata Rasulullah, wa abawaihi ja'i', dan ibu bapaknya dalam keadaan lapar, ba'athahullahu yaumal qiyamati ja'i'un, Allah bangkitkan dia nanti dalam keadaan lapar. Ingat, kita di sini dengan anak istri kita, tapi ibu bapak kita di kampung. Perhatikan mereka.